Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik jamaah subuh rahimakumullah. Monggo kita wiwiti kajian kita enjang menika kanthi sesarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji saha syukur saestu monggo tansah kita aturaken, kita kunjukaken dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang sampun nyiptakaken kita, sampun maringi rezeki dhateng kita, lan sampun ngutus rasulipun supados kula sami saged gesang kados dene ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Terus hakikatipun kula sami menika dipun dawuhi, dipun ajari supados gesang kados dene ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Nah, caranipun kados pundi? Menika Kanjeng Nabi secara teknis, operasional, bagaimana hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, itulah menjadi tugas Nabi. Bagaimana hubungan antara dirinya dengan Allah, hubungan dirinya dengan keluarga, dengan masyarakat, bahkan di dalam bernegara, menika Kanjeng Nabi ingkang maringi contoh-contoh secara teknis. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lajengaken. Enjang menika badhe kita aturaken lajengaken babagan iman ya. Terus kapitadosan, keyakinan ingkang wonten ing diri kita. Itu iman yang kemudian melahirkan amal-amal sesuai dengan apa yang kita yakini. Contoh, awake dhewe yakin menawi salat berjamaah menika langkung utami. Dari sisi pahala lebih besar dibanding salat sendiri, berbanding 1:27. Sedaya mafhum, kita yakin. Nah, iman kita itu benar ketika keyakinan itu kemudian melahirkan amal, ya, ditindaklanjuti dengan amal. Terus menawi nembe yakin kemawon menika nembe dados pangertosan. Percaya aku nek salat jamaah ki luwih becik 17 derajat dibanding dhewe. Ning ora tau jamaah menika artosipun imanipun tesih nek cara mercon apa Bapak Ibu? Mejen. Mejen rung ana buktine suarane menika cara mercon. Nah mugi-mugi mejene niku mboten mejen sakjeke mung angkrem mawon. Nah angkrem niku tesih wonten harapan netes. Lan mugi-mugi mboten mboten koplak ra dadi ndakuwukan nggih, mugi-mugi mawon. Nah, kita tasih berharap Bapak Ibu ingkang sakmenika tesih mejen nika mugi-mugi Allah paring hidayah sehingga lajeng saged netes, artinya iman itu kemudian melahirkan amal. Karena iman yang benar itu dimulai dari tasdikul qalbi, jadi membenarkan dengan hatinya, kemudian iqrarul lisan, diikrarkan, diucapkan dengan lisannya, kemudian wal arkanul arkan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan, wa amalul arkan. Itulah iman yang sebenarnya. Nah, Bapak sekalian, ketika iman itu sudah seperti itu, maka kita yakin iman kita itu akan berbuah. Mboten omong kosong.
mesti wonten hasilipun, mesti wonten buahipun. Lan kita kedah yakin bahwa buah itu akan kita rasakan kalau di akhirat, jelas ya. Kita harus yakin buah dari iman kita yang berlelah-lelah ibadah, berngantuk-ngantuk ya, ini akan ada buahnya. Kita yakin. Di akhirat buah terbesarnya adalah surga. Ning wonten ngalam donya menika Bapak Ibu, insyaallah kita ugi badhe saged ngraosaken buah dari iman itu. Lan kedah kita raosaken. Hanya ketika iman kita benar, kita akan merasakan sesuatu yang itu yakin ini karena keimanan kita. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nerangaken ngingi buah dari iman. Jadi iman itu akan berbuah manis ya, ketika di dalam diri kita itu setidaknya ada 3 hal. Monggo nika kita simak sareng-sareng, kita pahami, kita renungaken, lan mangkeh kita muhasabah iki wis ana apa durung wonten ing diri kita piyambak-piyambak. Wonten ing setunggalipun hadis riwayat Muslim, Kanjeng Nabi ngendika, salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman. Salasun telung perkara mangkuna fihi wajada halawatal iman. Telung perkara sing sapa wonge ana ing dirine ana telung perkara mau, maka halawatal iman, dheweke bakal ngrasake manise iman, lezate iman. Dia ada 3 hal, barang siapa di dalamnya ada 3 hal itu, maka akan merasakan manisnya iman. Setunggal ya. Yang pertama Bapak Ibu, Nabi nerangaken ya menika ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah wa rasuluhu dan rasulnya itu ahabba ilaihi mimma siwahuma, itu lebih dicintai ya, dari yang lain. Apabila Allah dan Rasulnya itu sudah bisa lebih dicintai dari yang lain, apapun. Jadi apabila keduanya itu sudah bisa lebih dicintai. Ini yang pertama Bapak-Ibu sekalian. Ini dan ini yang paling dasar, paling pokok, paling prinsip. Kula penyasami badhe saged ngraosken manisipun iman, lezatipun iman menawi sampun saged nresnani Allah saha Rasulullah melebihi apapun. Melebihi apapun. Di Gusti Allah saha Rasulullah sampun langkung kita tresnani tinimbang sanesipun. Hadir Bapak Ibu wonten masjid menika, ini menjadi bukti bahwa Allah dan Rasulnya sudah lebih kita cintai. Menawi mboten tentu mencintai yang lain, lebih cinta pada yang lain. Napa? Bantal, guling, kasur itu lebih dicintai, selimut ya. Atau mungkin sudah mulai beraktivitas. Ning mergo awake dhewe luwih tresna dhateng Allah saha Rasulullah, ya senadyan ngantuk. Kula yakin upama oleh milih lan ora dosa ya milih bantale nggih.
milih bantalipun. Ning gandeng awake dhewe langkung tresna dhateng Allah, yes ngantuk-ngantuk delet diampet. Nah, ajeng sare mengkeh. Masih banyak waktu, masih banyak waktu. Insyaallah. Ini bukti. Siam klubnya sami, sedekah Bapak Ibu, itu bukti bahwa kita sudah lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Sedekah, infak, zakat yang kita keluarkan, itu bukti bahwa kita sudah lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding diri kita sendiri, dibanding keluarga kita, ataupun dibanding dengan uang itu sendiri. Pertanyaan salajengipun Bapak Ibu, seberapa besar cinta kita yang harus kita keluarkan menika, yang harus kita buktikan menika? Nabi ngendika ora bakal sempurna imane seseorang ya, bahkan tidak beriman seseorang apabila aku nabinya belum dicintai melebihi min nafsihi dirinya sendiri wa waladihi wa waladihi wa nasi ajmain, lebih dicintai dari dirinya sendiri, dari bapak-bapaknya atau orang tuanya, dari anak-anaknya, wan nasi ajmain, bahkan dari seluruh manusia. Terus nek awake dhewe dereng saged ngaten nika, iman kita tidak akan pernah sempurna dan buah dari iman itu tidak akan semanis ya, yang kita harapkan. Sama sekalian rahimakumullah. Terus menika ingkang sepisan monggo kita jaga betul iman kita dan kita buktikan bahwa Allah dan Rasulnya itu jauh lebih kita cintai dari yang lain. Bahkan dari orang tua. Kita lebih cinta Allah dan Rasulnya dibanding karo wong tua. Terus pripun caranipun? Bapak Ibu, kita yakin ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar, maka pasti kita juga mencintai orang tua kita. Jadi tidak ada yang bertentangan. Karena Allah dan Rasulnya mengajarkan kita agar kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada orang tuanya. Bahkan kalian tiang sepuh harus perhatian. Bahkan dengan orang tua Allah mengajarkan omong seru mawon ra oleh, getak mawon mboten oleh. Nah ini mencintai orang tua itu juga menjadi bukti bahwa kita cinta pada Allah dan Rasulnya karena kita mengamalkan apa yang menjadi ajaran Allah dan Rasulullah. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, dan yang lain-lain. Kita mboten ibu-ibu mboten perlu cemburu menawi bapak-bapak para suami ini lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan harus bangga punya suami yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Karena suami yang mencintai Allah dan Rasulnya pasti dia sangat cinta pada istrinya. Demikian sebaliknya. Para suami harus bangga, bahagia ketika punya istri yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Mas, Pak, kuwi haram ojo misalnya. Itu berarti istri itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian yang terjadi juga sangat mencintai, menyayangi suaminya dengan mengingatkan karena haram ojo misalnya. Ini tidak boleh dan sebagainya dan sebagainya. Terus pisan malih Bapak Ibu sekalian, ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar, maka yang lain-lain pasti juga kita cintai. Saudara-saudara kita. Karena Allah mengajarkan ketika kita mencintai orang lain itu dimulai dari yang terdekat. Terus sedulur, tangga, dan baru yang lain-lain.
Sehingga tidak ada yang bertentangan dan kita tidak perlu khawatir, bahkan harus kita buktikan bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu harus melebihi yang lain. Sama sekalian rahimakumullah. Yang kedua, kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman ketika Kanjeng Nabi nerangkan ketika kita mencintai orang lain, kita mencintai orang lain, terus wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi dan mencintai orang lain la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang lain kecuali hanya karena Allah. Mencintai orang lain karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Sakmenika kathah tiyang ingkang mencintai orang lain, menyayangi orang lain, ya karena dia sedang berkuasa misalnya, atau karena ada pamrih, kemudian perhatian, care datang tiang sanes. Nah, nalika kita menunjukkan empati, tresno, welas asih datang tiang sanes, mboten krana Allah Bapak Ibu. Niku pun dijamin mesti ora awet. Dijamin mboten awet. Kula mantun matur ngaten, kenapa? Ketika saya mencintai orang lain, perhatian pada orang lain bukan karena Allah, pasti ada sesuatu yang saya harapkan. Kalau yang saya harapkan sudah tercapai, ya sudah berhenti. Demikian juga kalau harapan saya tidak tercapai, maka saya akan kecewa dan akan berhenti juga. Niku mesti. Kula misalipun duwe pamrih, lajeng kula menunjukkan raos perhatian dateng warga Padasan. Ternyata sing kula arep-arep mboten netes. Mesti kula pun leren, mandek. Sebaliknya, yang saya harapkan terpenuhi, tercapai, maka ya akan berhenti sudah, karena sudah tercapai. Berbeda dengan ketika kita mencintai saudara kita hanya karena Allah, maka tidak akan pernah berhenti kita melakukan sesuatu dan tidak akan pernah lelah. Tidak akan pernah kecewa sedikit pun. Ketika itu kita lakukan hanya karena Allah. Bukan kecewa. Kalau kita masih kecewa Bapak Ibu, berarti ada yang salah dengan pemahaman kita, dengan keyakinan kita. Bagi manusia mungkin sering ngerasakan ngaten, kula ugi sering ngerasakan ngaten. Jane kecewa iki pas kuliah subuh ini udah ditinggal mulai kecewa. Enggak boleh seperti itu. Niki pun kewenanganipun Gusti Allah, hakipun Allah. Kita tidak bisa memaksakan, kita hanya bisa berharap, berdoa, menghimbau. Jadi kalau ini benar-benar kita lakukan karena Allah, maka saya tidak boleh kecewa. Misalnya kok geri loro sing mirengken misalnya, itu kita tidak boleh kecewa. Kalau saya masih kecewa berarti ini belum benar-benar karena Allah. Dan itu juga tidak mudah ya, tidak mudah. Wong harapan kula iso kathah ingkang rawuh misalipun kok sithik. Kalau benar-benar karena Allah mboten pengaruh. 2 dibanding dengan 200 itu mestinya tidak mempengaruhi keikhlasan kita yang hanya lillah itu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga kita akan bisa merasakan manisnya iman ketika ada rasa benci diri kita, dalam jiwa kita, sengit benci nek nganti bali dateng kekufuran, kaya dene sengite nek diuncalke dicemplungke neraka. Bayangkan neraka itu seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita dilemparkan ke neraka, kita tentu sangat-sangat menderita dan kita sangat takut. Kita sangat benci. Nah, rasa benci kita kembali kufur
kemudian menjadi tertutup dari iman kita itu, seperti itu bencinya. Seperti benci kita dilemparkan ke neraka. Nah, menika Bapak Ibu jamaah sekalian, monggo saestu monggo kita wujudaken wonten ing manah kita, wonten jiwa kita, lan wonten ing napa praktekipun tiga hal ini. Kang sepisan apa? Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain segalanya. Saged mboten Ibu Bapak kira-kira? Khawatir mboten mengke yang lain menjadi terganggu? Le sekolah terganggu, le nyambut gawe terganggu, khawatir mboten? Tidak. Justru akan menjadi mendukung, menjadi lebih baik. Ketika mencintai Allah dan Rasulnya, kalau dia menjadi pegawai, menjadi guru, pegawai apapun profesinya, insya Allah akan menjadi pegawai yang benar. Tidak mau korup karena itu dilarang Allah. Kemudian kita cintai sesama, ya keluarga, sederek, tonggo tepalih, dan siapapun hanya karena Allah. Kita tidak berpamrih kepada selain Allah karena kita akan kecewa. Kalau menggantungkan diri dan berharap kepada selain Allah, pasti kecewa kita. Dan yang ketiga, kita tumbuhkan rasa benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana rasa benci kita kalau sampai kita dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Menikah sama sekalian, mugi-mugi saestu janjinipun Allah, janjinipun Rasulullah, tiang-tiang yang kadunungan sifat menika badhe saged ngraosaken manis lezatipun iman insyaallah nggih. Lan Ramadan menika mujudaken momentum yang paling pas untuk menumbuhkan, mewujudkan itu semua. Monggo kita pungkasi kanthi raos syukur datang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.